Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Senin 23 Februari 2026. Bersama saya, Romo Agustinus Anton Widarto, OFM. Hari ini adalah hari biasa pada Pekan Prapaskah yang pertama. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata pada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu akan melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengimani bahwa masuk surga itu di satu sisi merupakan anugerah cuma-cuma berkat iman kita kepada Kristus. Namun di sisi lain juga dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kedua hal ini tampaknya bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Kuncinya ada pada iman. Iman tidak cukup hanya dimiliki dalam hati dan diungkapkan dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan kasih yang nyata. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Begitulah Yesus telah menegaskan jauh sebelum ini, yakni dalam rangkaian khotbahnya di bukit. Hal yang sama ditegaskan kembali oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka saudara-saudari yang terkasih, jelas adanya bahwa iman yang membawa keselamatan atau hidup kekal hanyalah iman yang hidup,
yakni iman yang diwujudkan dengan perbuatan kasih. Sebaliknya, iman yang dibiarkan mati, artinya yang tidak disertai dengan perbuatan kasih, tidak mendatangkan keselamatan, tetapi siksaan kekal. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita diberi rahmat untuk mampu mewujudkan iman kita dalam perbuatan kasih sehari-hari. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga saudara-saudari diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.